Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Every Nation Makassar. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online bersama kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kita patut bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita dalam setiap hari. Dan hari ini, tepat di hari Minggu, kita merayakan hari kasih sayang. Mari kita bersama dengan keluarga kita, bersalam-salaman di samping kiri kanan kita untuk merayakan hari kasih sayang itu. Dalam firman Tuhan di Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dalam sepanjang minggu ini kita telah melalui banyak aktivitas dan banyak hal, tapi kita percaya kasih Allah selalu baru dalam hidup kita, sebab Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Mari kita agungkan namanya yang agung. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Sembah
syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yes. Sebab hanya Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Kuduslah namamu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Allah kami. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. We love you, Lord. Sebab Engkaulah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mengangkat tangan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Sebab hanya Engkau yang besar. We love you, Lord. Father, I love you. My heart is filled with desire to see your power and glory. Cover the earth as the waters flow the sea. I am surrounded by the fortress of God. I'm totally surrendered to you. Ooh, Father, I love you. My heart is filled with desire to see you're the power and glory.
Kami naikkan tangan kami hanya untuk Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan hormat dan kemuliaan. Dan biarlah kasih Engkau Tuhan yang senantiasa tercurah dalam hidup kami. Sehingga kami mengasihi Engkau lebih dari apapun dan mampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami ucap syukur akan kebaikan Engkau Tuhan. Allah kami yang berkuasa, yang bertata, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama. Kita bersyukur karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik, yang dimana dalam situasi yang sulit sekalipun Dia tetap melindungi dan memberikan kita apapun yang kita butuhkan. Sehingga hari ini kita bisa berkumpul kembali dan kita menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan seri firman Tuhan kita tentang kasih. Kita berbicara mengenai kasih, itu adalah bukan hal yang semudah yang kita tahu, karena kasih adalah hal yang lebih daripada itu. Dan hari ini adalah tanggal 14 Februari, di mana kita mengenal dengan hari Valentine hari ini, dengan hari kasih sayang. Tetapi hari ini kita tidak berbicara mengenai Valentine Day ini, tapi kita berbicara kasih yang lain. Meskipun demikian, jika ada Bapak Ibu yang saudara-saudara yang ingin memberikan coklat atau memberikan bunga kepada orang-orang yang saudara kasihi, suami kepada istri, atau sebaliknya istri kepada suami, dan juga mungkin teman-teman yang lain, silakan saja memberikan coklat ataupun bunga. Yang penting tidak dilakukan hanya setiap tanggal 14 Februari. Jadi bisa saja, tidak dilarang saudara bisa memberikan itu. Jadi kita bisa memberikan itu karena kita mengasihi orang lain. Sebelum mulai saya memberikan satu pertanyaan, apa yang akan dilakukan kepada orang yang baik kepada kita, kepada orang yang mengasihi kita, ataupun orang yang menolong kita? Membalas adalah respon yang umum dilakukan ketika ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, ada orang yang menolong kita. Membalas adalah respon yang umum dilakukan. Bagaimana dengan Tuhan yang telah membebaskan kita dari hukuman, dan lebih daripada itu Dia juga membebaskan kita dari kematian. Hari ini kita belajar bagaimana merespon kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat kita hari ini dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita membaca bersama-sama dari ayat kita hari ini dari Ulangan pasal 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Ulangan 6 ayat 1 sampai 5. Inilah perintah, yakni ketetapan dalam dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi setiap orang-orang percaya dan Engkau memanggil mereka anak-anak-Mu. Kami percaya kasih Bapa begitu luar biasa dalam hidup kami.
Karena itu hari ini kami mau belajar bagaimana kami memberikan respon kami kepada firman-Mu. Kami memberikan respon kami kepada kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami akan belajar ini dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhanlah menolong kami untuk bisa mengerti kehendak Engkau dan firman Engkau. Kami minta Roh Kudus menyertai kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dikatakan di sana di Ulangan 6 ayat 1, kita mulai dari ayatnya yang pertama. Dikatakan situ bahwa inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Dikatakan bahwa inilah perintah yang aku adalah Musa ajarkan kepadamu Israel, atas perintah Tuhan Allahmu. Mu adalah Israel. Untuk apa? Untuk dilakukan. Saya mengulangi, firman Tuhan mengatakan inilah perintah yang aku Musa ajarkan kepadamu, yaitu orang Israel, atas perintah Tuhan Allahmu Israel, Allah Israel, untuk dilakukan. Jadi kita bisa melihat bahwa perintah ini diajarkan oleh Musa kepada Israel untuk dilakukan, tetapi perintah ini atas perintah Tuhan. Jadi bukan semata-mata dari Musa saja, tapi Tuhanlah yang memerintahkan bahwa Musa harus memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan itu. Di ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Sekali lagi, di ayat 2 dikatakan supaya apa? Supaya seumur hidupmu Israel ini, engkau Israel dan anak cucumu Israel takut akan Tuhan Allahmu Israel dan berpegang kepada ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Jadi kita bisa melihat bahwa berarti seumur hidup bangsa Israel, orang-orang Israel dari generasi ke generasi harus hidup takut akan Tuhan dan memegang perintah Tuhan selama-lamanya di dalam kehidupan mereka. Kemudian di ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dikatakan situ, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, baik keadaan orang Israel, dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi kita bisa lihat dari ayat 3 ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk setia melakukan perintah Tuhan. Ini adalah suatu jaminan. Kesetiaan untuk melakukan perintah Tuhan adalah jaminan untuk kita meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya mungkin adalah perintah yang mana yang harus kita setia, perintah yang mana harus kita pegang erat-erat dan kita lakukan itu sepanjang umur hidup kita atau bangsa Israel dalam hal ini. Ayat 4 dan 5 menjelaskan hal itu. Kita akan baca di ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat ini memang padat dalam bahasa Ibrani dan bisa atau dapat diterjemahkan langsung ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, sesuai dengan terjemahan Alkitab kita. Tetapi ada yang kedua, Tuhan yakni Allah kita adalah Tuhan yang Esa atau yang unik. Dan terjemahan yang ketiga adalah Tuhan adalah Allah kita, Tuhan segalanya. Dari ketiga terjemahan ini, yang pada umumnya sering dipakai adalah bagian ketiga, bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan segalanya. Ini tidak berbicara mengenai konsep dari keesaan Tuhan, tidak. Tetapi ini merupakan suatu tuntutan supaya Israel mengabdi hanya kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain. Dalam tradisi Yahudi, Ulangan 6 ayat 4 menjadi suatu pengakuan iman dari orang-orang Israel pada waktu itu yang wajib diucapkan, dan ini pengakuan ini dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam.
pengakuan ini disebut dengan Shema. Kata Ibrani yang berarti dengarlah. Dengarlah artinya memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar, tetapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Itu namanya dengarlah. Ketika Tuhan mengatakan dengarlah, berarti kita perhatikan baik-baik. Perhatikan dengan sungguh-sungguh dan kemudian melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini adalah bangsa Israel, orang-orang Israel pada waktu itu. Apa yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan apa yang harus dilakukan. Nah, ayat 5 menjelaskan mengenai hal ini. Di ayat 5a, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan situ, kasihilah Tuhan Allahmu. Inilah yang harus diperhatikan, yaitu mengasihi Tuhan Allah mereka. Jadi sewaktu firman Tuhan mengatakan dengarlah, ini berarti perhatikan dengan sungguh-sungguh dan melakukan itu. Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan. Ini dia di ayat 5 dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Karena itu hari ini judul kita, judul firman Tuhan kita adalah mengasihi Tuhan. Berbicara mengenai kasih, kasih bukan merupakan perasaan semata-mata, bukan rasa senang, bukan rasa suka, dan juga bukan rasa sayang. Kasih selalu berkaitan erat dengan ketaatan. Ya, kita lihat bahwa mengasihi Allah berarti kita menuruti segala perintahnya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Kita akan baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yesus menegaskan siapa sebenarnya yang mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dikatakan situ, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi mengasihi Allah berarti kita menuruti segala perintah-perintah Dia. Di dalam Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai 19, di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai 19. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya adalah Allah kepada orang-orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kasih berarti menaruh perhatian penuh kepada kepentingan pihak lain. Ini yang dilakukan Allah yang barusan kita baca dari Ulangan pasal 10 ayat 18 sampai 19, di mana Tuhan mengasihi orang-orang asing. Bukan hanya Dia mengasihi bangsa Israel, tetapi Dia mengasihi orang-orang asing juga. Jadi kasih berarti menaruh perhatian kita, menaruh perhatian penuh kepada kepentingan pihak lain. Maka mengasihi Tuhan berarti kita menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan, dengan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Jadi sekali lagi, mengasihi Tuhan berarti kita menaruh perhatian kita penuh kepada Tuhan saja, dan juga kita mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Itu namanya kita mengasihi Tuhan. Apakah kita menaruh perhatian kita kepada kepentingan Tuhan? Ini pertanyaan yang penting di dalam kehidupan kita semua. Dan apakah kita mengutamakan apa yang Tuhan utamakan dalam kehidupan kita? Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menaruh perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dan juga mengutamakan apa yang diutamakan oleh Tuhan. Sama seperti kita mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan mengasihi bangsa orang-orang asing, Dia menaruh perhatiannya kepada mereka dan memberikan mereka makan dan minum. Demikian juga ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus memberikan perhatian penuh kepada kepentingan Tuhan dan juga mengutamakan apa yang Tuhan utamakan di dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mazhab kitab Ulangan memang berakar dalam tradisi Israel Utara.
Di mana hal itu dipengaruhi oleh Hosea. Dia adalah salah satu yang pernah tampil di kerajaan utara. Dia sangat berpengaruh pada saat itu. Tetapi perbedaan Hosea dan kitab Ulangan ini menarik untuk kita perhatikan. Hosea berbicara bagaimana Tuhan mengasihi umatnya sama seperti suami kepada istrinya. Sedangkan kitab Ulangan yang kita pelajari, yang kita belajar adalah bagaimana kasih Bapa kepada anak-anaknya. Di Ulangan 8 ayat 5 dan juga Ulangan 14 ayat 11, kita lihat di sana firman Tuhan mengatakan di Ulangan 8 ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Di Ulangan 14 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu atau menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Ulangan 8 ayat 5 dan juga Ulangan 14 ayat 1 menggambarkan bagaimana kasih Bapa terhadap anak-anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah ini hanya berlaku bagi orang Israel atau juga berlaku bagi kita sekarang ini? Bapak Ibu Saudara-saudari, Perjanjian Baru memberikan begitu banyak kesaksian bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak Bapa di sorga. Salah satunya adalah di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita akan lihat Yohanes 1 ayat 12. Di sana firman Tuhan mengatakan seperti ini, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anaknya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapapun saudara, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan kata lain, orang percaya adalah anak-anak Allah. Sebagai Bapa, Allah sangat mengasihi anak-anaknya. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang kasih Bapa kepada kita, sampai kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Bapak Ibu, jika Allah mengasihi kita sedemikian rupa, maka hal yang layak dan pantas ketika kita merespon kasih-Nya dengan mengasihi Dia. Saya mengulangi, jika Allah melakukan hal yang sedemikian kepada kita, kepada setiap orang percaya, maka layak dan pantas ketika kita merespon kasih-Nya dengan cara kita mengasihi Dia. Pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi Dia? Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan. Ulangan 6 ayat 5 menjelaskan hal itu. Di ayat 5 bagian B menjelaskan hal itu. Ulangan 6 ayat 5 tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah penekanan yang sangat kuat tentang respon kita kepada Tuhan. Yesus mengutip ayat ini untuk menegaskan seluruh esensi dari perintah ini yang ada di dalam Matius 22 dan juga di Markus 12. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yang pertama adalah mengasihi dengan segenap hati. Jelas dia katakan situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, kata Ibrani hati ini menunjukkan organ tubuh yang namanya jantung. Hati ini adalah sumber inti kepribadian manusia. Hati adalah sumber segala perasaan, gembira, sedih, berani, percaya. Hati juga adalah sumber proses-proses di mana pikiran kita dan pertimbangan kita serta perencanaan kita. Yesus mengatakan bahwa segala pikiran jahat timbul dari hati manusia. Dan hati adalah tempat penentuan sikap-sikap moral kita.
Kemudian pengambilan keputusan berasal dari hati, kejahatan berasal dari hati, keangkuhan dan kefasikan berasal dari hati. Tuhan Yesus mengatakan segala pikiran yang jahat timbulnya dari hati. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati manusia itu pada dasarnya penuh dengan kelicikan dan juga kekerasan. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 firman Tuhan mengatakan seperti itu. Karena itu hati kita perlu untuk dibaharui oleh anugerah Tuhan. Kita tidak bisa merubah hati kita, tetapi kita percaya bahwa anugerah Tuhan sanggup merubah hati kita. Yeremia 31 ayat yang ke-31 sampai 33 menjelaskan bahwa hati kita bisa dirubah oleh anugerah Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti apa? Kita menyerahkan segala proses pikiran kita kepada Tuhan untuk dibentuk dan bisa dipakai untuk tujuan Tuhan. Itu namanya mengasihi dengan segenap hati. Jadi ketika Bapak Ibu, saudara-saudara mengatakan mengasihi dengan segenap hati, berarti kita harus bisa menyerahkan segala proses pikiran kita kepada Tuhan untuk bisa dirubah, untuk bisa dibentuk dan bisa dipakai untuk tujuan Tuhan. Dan bukan untuk tujuan kita semata-mata, tapi itu harus tujuan Tuhan. Yang kedua, dikatakan situ bahwa mengasihi dengan segenap jiwamu. Kata Ibrani, jiwa adalah nefes. Nefes juga berarti leher. Leher berbicara mengenai kehidupan. Ketika leher kita diambil, leher kita hilang, kita mati. Jadi jiwa berbicara mengenai leher, jiwa berbicara mengenai kehidupan. Dalam perjanjian lama, nefes atau leher ini tidak berarti unsur rohani dalam diri manusia yang masih eksis sesudah meninggal, bukan itu. Tetapi ini adalah prinsip kehidupan. Baik binatang maupun manusia disebut dengan makhluk hidup. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti kita mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, seluruh hidup kita. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu. Jadi jiwa ini lebih menunjukkan unsur emosi dan perasaan. Contohnya adalah kita rasa lapar, kita rasa haus, kita berharap, kita sedih, dan juga merasa sayang dan juga merasa marah. Itu berbicara mengenai jiwa. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti kita menundukkan segala perasaan kita dan keinginan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa berarti kita berani menundukkan perasaan-perasaan kita dan keinginan kita kepada Tuhan untuk menjadi sarana di mana kehendak Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak melakukan ini, jangan kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Karena mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita berarti berbicara mengenai mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Dan yang ketiga, masih di ayat 5 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi yang ketiga dengan segenap kekuatan kita. Dalam perjanjian lama kita lihat bahwa ada satu raja yang namanya Raja Yosia, dikatakan sebagai satu-satunya raja yang hidup sesuai dengan tuntutan hukum. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, berarti kita akan berusaha menuruti setiap perintah-perintah Tuhan, berusaha menuruti setiap hukum-hukum yang harus kita turuti. Dan satu-satunya raja di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dia sebagai satu-satunya raja yang hidup sesuai dengan tuntutan hukum, yaitu Raja Yosia. Inilah salah satu contoh mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan. Berarti kita bertindak sekuat tenaga kita untuk menegakkan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga menghancurkan apa yang tidak sesuai dengan hukum atau tidak sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Bapak Ibu, ketiga istilah ini, hati, jiwa, dan juga kekuatan, ini mewakili manusia seutuhnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, ini adalah seluruh hidup kita. Ini adalah utuh di hadapan Tuhan, seluruh hidup kita. Manusia adalah satu kesatuan.
Karena itu sewaktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, itu berarti seluruh hidup kita. Karena itu orang sering mengatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, itu berbicara ketiga-tiganya tadi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan juga segenap kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perintah inilah yang ditekankan oleh Yesus Kristus sebagai yang terutama dari semua perintah. Dalam Matius 22, Tuhan Yesus mengatakan inilah perintah yang terutama. Yang pertama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita? Aplikasi bagi kita adalah mari kita dengan setia melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Mengasihi Dia. Mari kita menaruh perhatian penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Jangan pernah mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak menaruh perhatian penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan dengan mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Mari kita menyerahkan proses pikiran kita kepada Tuhan. Dan mari kita menundukkan perasaan dan keinginan kita juga kepada Tuhan untuk dapat dipakai sebagai sarana di mana kehendak Tuhan mengalir dan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan cara demikian, Bapak Ibu, itulah kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ketika kita menundukkan perasaan kita dan keinginan kita kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan ketika kita menyerahkan pikiran ini kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan ketika kita menaruh perhatian kita kepada kepentingan-kepentingan Tuhan. Dan juga mengutamakan apa yang Tuhan utamakan. Demikianlah kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengajar kami bagaimana kami mengasihi Engkau. Inilah perintah yang harus kami lakukan. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi ini berlaku juga bagi setiap orang percaya. Bahwa Engkau menuntut kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami percaya bahwa ketika kami setia melakukan ini, kami bisa meraih janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sehingga firman itu tertanam dan firman itu akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami percaya setelah kami mendengarkan firman-Mu, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menjadi anak-anak-Mu, di mana kami akan mencerminkan bahwa seperti inilah anak-anak Allah, di mana kami mengasihi Bapa kami, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biarlah ini menjadi meterai di dalam kehidupan kami, bahwa firman-Mu mengatakan bahwa kami harus mengasihi Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, seperti firman Tuhan mengatakan, jika kita adalah anak-anak Allah, maka Allah begitu mengasihi saudara dan saya, dan Dia akan memberkati kita semua, memberikan semua yang kita butuhkan, bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Tuhan akan bekerja karena kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus mengatakan seperti bahwa kita harus hidup sama seperti Bapa kita di sorga. Kita harus hidup seperti Bapa kita di sorga. Kita harus mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan salah satu karakter dari Bapa adalah murah hati. Karena itu sewaktu kita memberi, kita sedang mencerminkan, kita sedang mengaplikasikan, kita sedang menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita memiliki kemurahan hati.
Karena itu mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, pemberian kita kepada Tuhan, karena kita tahu segala berkat berasal dari Dia. Dan kita memberi bukan untuk kita mendapatkan berkat, tetapi kita memberi karena karakter Bapa seperti itu, ada kemurahan hati. Dan saya percaya bahwa hari ini kita memberi dengan kemurahan hati. Mari kita berdoa, offering kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, di mana Engkau menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu, memberkati kami seperti anak-anak-Mu sendiri, yang dimana dalam segala hal kami percaya Engkau Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang yang percaya. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, biarlah Engkau memberikan kami karakter yang seperti Engkau, di mana kami bermurah hati. Karena itu kami datang di hadapan Engkau, kami bawa offering, persembahan, perpuluhan, persembahan khusus kami Tuhan di hadapan Engkau. Semua ini berasal daripada Engkau, dan Tuhanlah yang memberkati kami semua. Karena itu kami datang dengan ucapan syukur di hadapan Engkau, dengan ketulusan di hadapan Engkau, membawa setiap offering, persembahan, perpuluhan kami, janji iman kami, persembahan khusus kami di hadapan Engkau. Kami berdoa biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan kami berdoa ada hikmat yang Kau berikan, di mana kami bisa menggunakan ini untuk tujuan Engkau, tujuan kehendak-Mu di dalam dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita terima berkat dari Allah kita, Bapa kita di surga. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, kiranya menyertai kita hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Allah yang kita percaya adalah Allah yang sama, yang melakukan hal-hal yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya Allah Bapa selalu menyertai kita dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perkataan kita. Karena itu kita diberkati hari ini dengan berkat-berkat dari Bapa kita di surga. Dan kami berdoa dan kami percaya bahwa kekuatan Roh Kudus akan mengaplikasikan setiap berkat-berkat dan janji-janji Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena itu biarlah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.